Bab 14. Jujurlah dalam segala hal. Kami ingin berlaku jujur dalam segala hal. Ibrani 13 ayat 18. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan. Bagaimana perasaan Yehua jika kita berupaya keras untuk jujur? Pada suatu hari, sewaktu berjalan pulang dari sekolah, seorang anak menemukan dompet yang penuh dengan uang. Apa yang akan dia lakukan? Dia bisa saja menyimpannya, tapi dia mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Saat ibu sang anak tahu tentang hal ini, dia sangat bangga kepadanya. Banyak orang tua senang jika anak mereka jujur. Bapa kita di surga, Yehua, adalah Allah kebenaran. Jadi, dia senang kalau kita jujur. Mazmur 31 ayat 5. Kita ingin membuat dia senang dengan berlaku jujur dalam segala hal. Ibrani 13 ayat 18. Mari kita bahas bagaimana kita bisa jujur dalam 4 bidang kehidupan kita, meski tidak selalu mudah. Kita juga akan membahas manfaatnya jika kita berhasil melakukan hal itu. Jujur kepada diri sendiri. Paragraf 3-5. Pertanyaan A. Bagaimana kita bisa sampai membohongi diri? Pertanyaan B. Bagaimana agar kita bisa jujur kepada diri sendiri? Supaya bisa jujur kepada orang lain, kita perlu jujur dulu kepada diri sendiri. Ini tidak selalu mudah. Pada abad pertama, saudara-saudari di sidang Laodikia membohongi diri dengan berpikir bahwa mereka menyenangkan Allah, padahal sebenarnya tidak. Itu pun bisa terjadi atas kita. Yakobus menjelaskan, kalau ada yang berpikir bahwa dirinya penyembah Allah, tapi tidak mengendalikan lidahnya, dia menipu dirinya sendiri dan ibadahnya sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Kita membohongi diri sendiri jika kita berpikir bahwa selama kita melakukan beberapa hal baik, Allah akan membiarkan kita, meski kita kasar, suka menyindir, atau berbohong. Bagaimana supaya kita tidak sampai begitu? Saat kita melihat ke cermin, kita melihat diri kita. Saat kita membaca Alkitab, kita melihat diri kita yang sebenarnya. Alkitab bisa memberitahu kita kelebihan dan kekurangan kita, sehingga kita bisa menyesuaikan cara berpikir, bertindak, dan berbicara. Yakobus 1 ayat 23-25 mengatakan, orang yang menjadi pendengar bukan pelaku, sama seperti orang yang melihat mukanya di cermin. Dia melihat dirinya, lalu pergi dan langsung lupa seperti apa penampilannya. Tapi, orang yang mengamati hukum yang sempurna, yang membawa kemerdekaan, dan terus mengikutinya adalah pelaku firman, bukan pendengar yang suka lupa. Dia akan bahagia karena melakukannya. Tapi, jika kita berpikir bahwa kita tidak punya kelemahan, kita tidak bisa memperbaiki diri. Jadi, kita perlu jujur saat menggunakan Alkitab untuk memeriksa diri. Doa juga bisa membantu kita memeriksa diri. Kita bisa meminta Yehua untuk memeriksa dan membantu kita mengetahui kelemahan kita agar kita bisa memperbaikinya. Kita bisa ingat bahwa Yehua jijik terhadap orang licik, tapi dia berteman akrab dengan orang yang lurus hati. Amsal 3 ayat 32. Jujur dalam keluarga. Paragraf 6. Pertanyaan. Mengapa suami dan istri perlu saling jujur? Kejujuran sangat penting dalam keluarga. Jika suami dan istri saling terbuka, mereka akan saling percaya dan merasa aman. Ada banyak bentuk ketidakjujuran dalam perkawinan. Contohnya, seseorang yang sudah menikah mungkin menggoda orang lain, menonton pornografi, atau diam-diam mulai tertarik dengan orang lain. Sang pemazmur mengatakan, "Aku tidak bergaul dengan penipu, dan aku menjauhi orang yang menyembunyikan siapa dirinya." Mazmur 26 ayat 4. Jika kita tidak jujur kepada pasangan kita, bahkan dalam pikiran kita, perkawinan kita bisa rusak. Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan. Bagaimana orang tua bisa membantu anak mereka belajar pentingnya kejujuran?
Anak-anak juga perlu belajar bahwa kejujuran itu penting. Orang tua bisa mengajar mereka tentang hal ini dari Alkitab. Ada contoh-contoh tentang ketidakjujuran di Alkitab. Misalnya, Akhan yang menjadi seorang pencuri, Gehazi yang berbohong demi uang, dan Yudas yang mencuri uang dan mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Alkitab juga menyebutkan banyak contoh tentang kejujuran. Misalnya, Yakub menyuruh anak-anaknya mengembalikan uang yang mereka temukan. Yefta dan putrinya menepati janji kepada Allah. Dan Yesus selalu jujur bahkan dalam situasi yang sulit. Contoh-contoh ini bisa membantu anak-anak mengerti pentingnya kejujuran. Paragraf 9. Pertanyaan. Jika orang tua jujur, apa pengaruhnya atas anak-anak mereka? Orang tua bisa belajar dari prinsip Alkitab yang penting ini. Kalian mengajar orang lain, tapi kenapa kalian tidak mengajar diri sendiri? Kalian berkata, jangan mencuri, tapi kenapa kalian mencuri? Roma 2 ayat 21. Anak-anak tahu saat orang tua mereka mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya. Jika orang tua mengajar anak-anak untuk jujur, tapi mereka sendiri tidak jujur, anak-anak akan bingung. Dan jika anak-anak melihat bahwa orang tua berbohong, bahkan dalam hal kecil, anak-anak mungkin akan meniru mereka. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, orang yang setia dalam hal kecil juga setia dalam hal besar. Dan orang yang tidak benar dalam hal kecil juga tidak benar dalam hal besar. Sebaliknya, jika anak-anak melihat orang tua mereka jujur, mereka bisa menjadi orang tua yang jujur saat mereka punya anak-anak sendiri. Jujur dalam sidang. Paragraf 10. Pertanyaan. Bagaimana kita bisa jujur sewaktu mengobrol dengan saudara-saudari kita? Kita juga perlu jujur dengan saudara-saudari kita. Percakapan kita setiap hari bisa dengan mudah menjadi gosip, bahkan fitnah. Jika kita menceritakan hal-hal yang belum pasti benar, kita bisa menyebarkan kebohongan. Jadi, sebenarnya lebih baik jika kita mengendalikan bibir kita. Berlaku jujur bukan berarti kita harus mengatakan semua yang kita pikirkan, ketahui, atau dengar. Bahkan jika apa yang kita ceritakan itu benar, itu mungkin bukan urusan kita, atau tidak baik, dan tidak perlu kita ulangi. Orang yang kata-katanya kasar mungkin merasa diri jujur dengan berdalih, saya hanya bicara apa adanya. Tapi, sebagai umat Yehova, kita ingin agar kata-kata kita baik dan menyenangkan. Kolose 4 ayat 6 mengatakan, kata-kata kalian hendaknya selalu menyenangkan, seperti dibumbui dengan garam, supaya kalian tahu bagaimana kalian akan menjawab setiap orang. Paragraf 11 dan 12. Pertanyaan A. Mengapa orang yang menyembunyikan kesalahannya bisa membuat keadaannya menjadi lebih buruk? Pertanyaan B. Jika teman kita melakukan kesalahan yang serius, pikiran apa yang bisa muncul? Mengapa kita perlu menolak cara berpikir itu? Pertanyaan C. Bagaimana kita bisa jujur kepada organisasi Yehova? Yehova memberi para penatua tanggung jawab untuk membantu sidang. Mereka akan lebih mudah membantu kita jika kita jujur kepada mereka. Mengapa? Jika kita sakit dan berobat ke dokter, apakah kita akan menyembunyikan penyakit kita darinya? Jika begitu, dia tidak bisa membantu kita. Begitu juga, jika kita membuat kesalahan serius, kita tidak boleh menyembunyikannya. Sebaliknya, kita perlu menemui para penatua dan bercerita dengan jujur. Sekarang, bagaimana jika kita tahu bahwa teman kita melakukan kesalahan serius? Apakah kita akan berpikir, saya kan temannya, jadi saya tidak akan melaporkannya? Atau, apakah kita akan ingat bahwa para penatua bisa membantu dia sehingga dia bisa memperbaiki dan mempererat persahabatannya dengan Yehova? Kita juga perlu jujur kepada organisasi Yehova saat mengisi laporan, seperti laporan dinas. Kita juga perlu jujur saat mengisi formulir perintis atau formulir dinas lainnya. Amsal 6 ayat 16-19 mengatakan, ada 6 hal yang Yehova benci.
7 hal yang membuat dia muak: mata yang sombong, lidah yang berdusta, dan tangan yang membunuh orang tak bersalah, hati yang menyusun rencana jahat, dan kaki yang langsung lari untuk berbuat jahat, saksi palsu yang selalu berdusta, dan setiap orang yang menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Paragraf 13. Pertanyaan: bagaimana kita bisa jujur saat berbisnis dengan rekan seiman? Saudara-saudari Kristen perlu memisahkan urusan bisnis dengan ibadah. Misalnya, kita tidak berbisnis saat kita berada di balai kerajaan atau saat berdinas. Kita juga tidak akan memanfaatkan saudara-saudari kita untuk urusan bisnis. Jika kita mempekerjakan saudara-saudari, bayarlah gaji mereka dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disetujui, serta sediakan fasilitas yang diwajibkan oleh pemerintah, misalnya asuransi kesehatan atau cuti. Dan jika kita dipekerjakan oleh seorang saksi, jangan mengharapkan perlakuan khusus. Jangan curi waktu, dan lakukanlah pekerjaan yang sudah disepakati. Paragraf 14. Pertanyaan: apa yang perlu dilakukan orang Kristen sebelum berbisnis bersama? Bagaimana jika kita berbisnis dengan saudara-saudari seperti berinvestasi atau memberi pinjaman? Ada prinsip Alkitab yang sangat berguna. Buatlah surat perjanjian. Saat Nabi Yeremia membeli sebidang tanah, dia membuat 2 akta pembelian. Yang satu ditandatangani para saksi, lalu keduanya disimpan sebagai jaminan. Beberapa orang merasa bahwa jika mereka membuat surat perjanjian, mereka seolah-olah tidak percaya kepada rekan seiman mereka. Tapi sebenarnya, hal itu bisa menghindari banyak kesalahpahaman, kekecewaan, dan perdebatan. Bahkan dalam urusan bisnis, ingatlah bahwa perdamaian dalam sidang lebih penting daripada perjanjian bisnis apapun. Catatan nomor 30. Masalah bisnis dan hukum. Dalam banyak kasus, jika masalah segera diatasi dengan damai, masalah itu tidak akan menjadi besar. Bagi semua orang Kristen, hal yang terpenting adalah memuji Yehuwa dan menjaga persatuan sidang. Jika ada perselisihan antara orang Kristen karena masalah bisnis, mereka perlu berupaya menyelesaikannya tanpa perlu dibawa ke pengadilan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 1-8, terdapat nasihat Rasul Paulus tentang gugatan hukum antara orang Kristen. Jika kita menuntut saudara kita ke pengadilan, hal ini bisa berpengaruh buruk terhadap Yehuwa dan sidang. Di Matius 18 ayat 15-17, ada 3 langkah yang orang Kristen perlu ikuti untuk menyelesaikan masalah besar, seperti tuduhan fitnah atau penipuan. 1. Mereka perlu terlebih dahulu berupaya menyelesaikan masalahnya antara mereka saja. 2. Jika itu tidak berhasil, mereka bisa meminta 1 atau 2 anggota sidang yang matang untuk membantu. 3. Lalu, jika perlu, mereka bisa menyerahkan masalah itu untuk ditangani badan penatua. Jika itu terjadi, para penatua akan menggunakan prinsip Alkitab untuk membantu semua yang terlibat agar masalahnya bisa diselesaikan dengan damai. Jika ada yang tidak mau mengikuti prinsip Alkitab, para penatua sidang mungkin perlu membentuk panitia pengadilan. Ada beberapa situasi yang mungkin harus diselesaikan dengan jalur hukum, misalnya perceraian, hak asuh anak, pembayaran tunjangan, klaim asuransi, kebangkrutan, atau surat wasiat. Jika seorang Kristen menempuh jalur hukum seperti ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan damai, dia tidak melanggar nasihat Paulus. Jika terjadi kejahatan besar seperti pemerkosaan, pelecehan anak, penyerangan, pencurian yang besar, atau pembunuhan, seorang Kristen yang melaporkan kejahatan seperti ini kepada pihak yang berwenang tidak melanggar nasihat Paulus. Akhir catatan. Jujur dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 15. Pertanyaan: bagaimana perasaan Yehuwa terhadap bisnis yang tidak jujur? Kita harus jujur kepada semua orang, termasuk mereka yang bukan saksi-saksi Yehuwa. Kejujuran kita penting bagi Yehuwa.
Timbangan yang tidak benar menjijikkan bagi Yehua, tapi timbangan yang tepat menyenangkan Dia. Amsal 11 ayat 1. Pada zaman Alkitab, timbangan sering dipakai dalam perdagangan. Tapi, beberapa pedagang menipu para pembeli dengan memberi mereka jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya, atau dengan membuat mereka membayar lebih mahal. Sekarang pun ketidakjujuran sangat umum dalam bisnis. Yehua membenci ketidakjujuran pada zaman Alkitab dan sekarang pun sama. Paragraf 16 dan 17. Pertanyaan: apa bentuk ketidakjujuran yang umum yang perlu kita hindari? Kita semua menghadapi keadaan yang bisa menguji kejujuran, seperti saat melamar pekerjaan, mengisi dokumen pemerintah, atau ujian di sekolah. Banyak yang merasa bahwa tidak ada salahnya berbohong, melebih-lebihkan, atau memberikan jawaban yang bisa membuat orang salah paham. Kita tidak perlu heran dengan keadaan itu, karena Alkitab mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir, orang akan mencintai diri sendiri, mencintai uang, tidak menyukai kebaikan. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Kadang, orang-orang yang tidak jujur kelihatannya lebih sukses. Seorang Kristen bisa kehilangan pekerjaannya, ditipu, atau diperlakukan dengan buruk di tempat kerjanya karena kejujurannya. Tapi, kejujuran tetap jauh lebih penting. Mengapa? Berkat kejujuran. Paragraf 18. Pertanyaan: mengapa kejujuran sangat berharga? Sekarang semakin sulit untuk menemukan orang yang jujur dan bisa dipercaya. Ini adalah sifat yang sangat berharga. Dan kita semua bisa memiliki sifat ini. Memang beberapa orang akan mengejek dan menganggap kita bodoh karena kita jujur. Tapi, ada juga yang akan menghargai kejujuran kita dan mempercayai kita. Di seluruh dunia, saksi-saksi Yehua dikenal karena kejujuran mereka. Beberapa orang lebih senang mempekerjakan saksi karena mereka tahu bahwa saksi itu jujur. Dan saat ada karyawan yang dipecat karena masalah ketidakjujuran, para saksi biasanya tetap dipertahankan. Paragraf 19. Pertanyaan: bagaimana kejujuran memengaruhi persahabatan kita dengan Yehua? Dengan berlaku jujur dalam segala hal, kita akan punya hati nurani yang baik dan pikiran yang damai. Kita bisa merasa seperti Paulus yang menulis, "Kami yakin bahwa hati nurani kami jujur." Ibrani 13 ayat 18. Yang terpenting, Bapa yang menyayangi kita, Yehua, memperhatikan dan menghargai upaya kita untuk jujur dalam segala hal. Mazmur 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Oh Yehua, siapa yang boleh bertamu di kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunung sucimu? Orang yang hidupnya tanpa cela, yang melakukan apa yang benar dan berkata benar dalam hatinya." Amsal 22 ayat 1 mengatakan, "Lebih bagus memilih nama baik daripada harta yang berlimpah. Dihormati lebih baik daripada perak dan emas." Prinsip Alkitab. 1. Kita tinggal di dunia yang tidak jujur. Mereka saling berdusta dan menipu orang lain. Mazmur 12 ayat 2. Apa yang bisa membantu kita untuk jujur kepada diri sendiri? Mazmur 31 ayat 5 dan Ibrani 13 ayat 18. Yehua ingin kita jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dan Yakobus 1 ayat 23-25. Berdoa dan membaca Alkitab bisa membantu kita memeriksa diri kita yang sebenarnya dan membuat perubahan. 2. Jujur dalam keluarga membawa damai dan persatuan. Aku menjauhi orang yang menyembunyikan siapa dirinya. Mazmur 26 ayat 4. Mengapa penting untuk jujur dalam keluarga? Amsal 6 ayat 16-19. Kejujuran dalam keluarga membangun kepercayaan. Setiap anggota keluarga perlu saling jujur, bahkan saat itu sulit. Amsal 22 ayat 6,
dan Efesus 6 ayat 4. Jika anak-anak melihat orang tua mereka jujur, anak-anak juga mudah untuk jujur. 3. Kejujuran memberi manfaat bagi sidang. Yehua jijik terhadap orang licik, tapi dia berteman akrab dengan orang yang lurus hati. Amsal 3 ayat 32. Mengapa penting untuk jujur kepada saudara-saudari kita di sidang? Amsal 10 ayat 19 dan Kolose 4 ayat 6. Kita ingin selalu mengatakan yang benar, tapi kata-kata kita hendaknya baik dan menyenangkan. Imamat 5 ayat 1, Ibrani 13 ayat 17, dan Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Jika kita jujur kepada penatua di sidang, mereka bisa membantu kita. Yeremia 32 ayat 9-12 dan Efesus 6 ayat 5-8. Jika kita bekerja bersama saudara-saudari, kita harus benar-benar jujur, memperlakukan mereka dengan adil, dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat. 4. Kejujuran selalu bermanfaat untuk kita. Lebih bagus memilih nama baik daripada harta yang berlimpah. Amsal 22 ayat 1. Di bidang kehidupan apa saja kita perlu jujur? Mazmur 37 ayat 21, Matius 22 ayat 17-21, Roma 13 ayat 1-7, dan Efesus 4 ayat 25 dan 28. Kita jujur saat berurusan dengan bos kita, saat berbisnis, saat ujian di sekolah, dan saat mengisi dokumen seperti dokumen pajak dan dokumen pemerintah. Mengapa kejujuran lebih baik daripada kekayaan? Mazmur 15 ayat 1 dan 2, Amsal 11 ayat 1, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Seseorang yang dikenal jujur dan bisa diandalkan sangatlah berharga. Kejujuran membuat kita memiliki hati nurani yang baik. Yehua menghargai setiap upaya kita untuk jujur.